Hai adik-adik, kita bertemu kembali dalam pelajaran matematika kelas 12 ya. Nah, hari ini kita akan meringkas materi kita tentang integral tentu ya. Nah, di sini sudah ada Bang Buah sifat integral tentu, namun sebelum kita ke situ, kita harus tahu dulu apa sih sebenarnya definisi dari integral tentu ya. Integral tentu adalah suatu fungsi yang diintegralkan tapi dia sudah memiliki batas interval, yaitu batas bawah dan batas atas ya. Nah, sifat yang pertama integral tentu yang ini. Ya, integral dengan batas bawah A, batas atas B, fx dx sama dengan f besar fx batas bawah A, batas atas B. Nah, maka bisa kita lanjutkan operasinya adalah batas atas FB dikurang dengan batas bawah FA. Nah, F besar di sini artinya adalah fungsi yang sudah diintegralkan. Ya, F besar adalah fungsi yang sudah diintegralkan. Nah, yang kedua, sifat yang kedua, integral dengan batas bawah si A, batas atas si B, fx dx sama dengan, nah bisa kita rubah batasnya adik-adik dengan cara batas atas menjadi batas bawah menjadi batas atas ya, dengan cara mengalihkan negatif ya, mengalihkan negatif. Yang ketiga, integral dengan batas bawah si A, batas atas si B ya. Batas bawah si A, batas atas si B, fx dx, kita bisa mengubah batasnya. Bisa mengubah batasnya menjadi integral A sampai P fx dx ditambah integral batas bawah P sampai B fx dx. Namun ada catatan dan syarat yang harus kita perhatikan adik-adik. Nah, kita mengambil si P, yaitu P itu harus di interval A dan B. Tidak boleh di luar interval A dan B. Ya, bisa ya. Nah, sifat yang keempat, integral batas bawah A, batas atas B, fx dx, kita bisa ubah juga batasnya itu menjadi seperti ini. Kalau batas bawah dan batas atas kita tambah dengan si C, maka fungsi integralnya harus kita kurang si C. Namun sebaliknya, kalau batas bawah dan batas atas kita kurang dengan si C, maka fungsi integralnya harus kita tambah si C. Gitu dia ya. Sifat yang kelima, integral batas bawah A sampai B f min x dx. Kita bisa mengeluarkan negatif fungsi integralnya dengan catatan ya, batas bawah dan batas atas harus dikali negatif. Ya, itu dia. Nah, sifat yang keenam. Sifat yang keenam ini abang ambil ya, kalau kita menjumpai suatu fungsi genap ya, jika fx katanya fungsi genap. Fx katanya fungsi genap. Coba kalau fungsi genap itu sebenarnya apa? Fungsi genap itu adalah kalau misalkan kita masukkan domain si f itu min x ya, maka dia akan bernilai positif. Bernilai positif si fx. Maka sifat integralnya bisa menjadi integral dengan batas bawah min a sampai a fx dx sama dengan 2 kali integral dari 0 sampai a fx dx. Ya. Nah, contohnya apa? Kalau kita perhatikan contohnya, Dekku sudah menggambarkan di sini, yaitu berupa fungsi kuadrat. Ya, y sama dengan fx sama dengan x kuadrat. Nah, coba kita perhatikan, Dekku. Di sini kenapa dikatakan fungsi genap? Kalau kita masukkan min x ke x kuadrat, maka akan menjadi min x pangkat 2 yang hasilnya adalah x kuadrat. X kuadrat kan hasilnya ya fx itu sendiri. Ya, atau bisa kita masukkan dengan nilai atau suatu bilangan. Kita masukkanlah dengan x sama dengan min 2. Ya, x sama dengan min 2. Berarti min 2 kuadrat hasilnya 4. Ya, kalau kita masukkan pun x-nya 2, hasilnya juga 4. Nah, kalau dia memiliki hasil yang sama, maka itulah yang dikatakan fungsi genap. Ya. Nah, di sini abang buat katanya simetri terhadap sumbunya. Kalau simetri artinya sama ya, artinya sama. Kalau kita lihat, Dekku,
Nah, di sini ada X sama dengan A, di sini Y sama dengan B. Nah, yang menjadi cermin atau simetrinya itu menjadi cermin adalah sumbu Y. Kalau titiknya di sini kita cerminkan terhadap sumbu Y, maka hasilnya menjadi di sini. Benar ya? Hasilnya menjadi sini. Nah, karena dia simetri adik-adik, tentunya luas yang abang arsir di sini simetris atau sama dengan luas yang di sini. Bisa ya? Luas yang di sini akan sama dengan luas yang di sini. Ya. Nah, kalau begitu, ketika kita tanya berapa luas totalnya, Bang? Karena sama luas di sini dan di sini, maka jadi 2 kali luasnya si A. Pasti gitu ya. Luasnya ini sama dengan luas ini, berarti jadi 2 kali luasnya si A. Nah, maka terbuktilah menjadi integral dari batas 0, ya, X sama dengan 0 sampai si A, ya, sama dengan luas dari 0 sampai min A. Atau abang tuliskan 2 kalinya integral 0 sampai A fx dx. Gitu dia. Ya, itu dia kalau dia fungsi genap. Kalau seandainya kita jumpai nanti fungsinya fungsi ganjil. Ya, fungsi ganjil itu jika fx fungsi ganjil, maka definisinya seperti ini, Diku. F dengan domainnya si min x, ya. F dengan domainnya min x, maka dia akan menghasilkan negatif fx. Nah, integralnya menjadi siapa? Integral dengan batas min A sampai A fx dx akan sama dengan 0. Maksudnya gimana, Bang? Coba kita buktikan. Salah satu contohnya seperti ini ya. Salah satu contohnya seperti ini. Nah, kalau kita lihat di sini ada Y sama dengan fx sama dengan X pangkat 3. Ya, kalau kita ketahui X pangkat 3 adalah fungsi polinom gitu ya. Nah, X pangkat 3 ini dikatakan fungsi ganjil, Bang. Kenapa, Diku? Kalau kita masukkanlah domainnya tadi. Min X kita masukkan kemari. Berarti min X pangkat 3 dia akan menjadi negatif X pangkat 3. Atau negatifnya si fx. Gitu ya. Nah, kalau kita uji dengan suatu bilangan, coba kita buktikan. Ambil X-nya sama dengan 2. Dan satu lagi X sama dengan min 2. Ya. Kalau X-nya sama dengan 2 adik-adik. Berarti 2 pangkat 3 jadi 8. Kalau kita ambil X sama dengan minusnya, minus 2, maka menjadi minus 2 pangkat 3 sama dengan minus 8. Nah, dari 8 menjadi negatif 8 berarti negatifnya ya. Nah, seperti itu dia. Di sini abang buat, katanya simetri terhadap titik 0,0. Maksudnya apa? Kalau kita perhatikan, Diku, pertama titiknya di sini nih. Nah, titik ini kita cerminkan terhadap 0,0, ya. Titik ini kita cerminkan terhadap 0,0, maka hasilnya menjadi di sini. Benar ya? Maka hasilnya A menjadi negatif A, B menjadi negatif B. Ya. Nah, coba kita lihat adik-adik. Luas yang di sini, ya, pasti sama dengan luas yang di sini. Ya. Kalau di sini A, di sini juga A. Namun, syarat dari integral, jika luasnya di bawah dari sumbu X, maka dia akan bernilai negatif. Nah, berarti keadaannya jadi bagaimana, Bang? Kalau di sini A, berarti di sini di bawah sumbu X, berarti menjadi negatif A. Gitu ya. Di sini A, sini jadi negatif A. Nah, kalau ditanya luas totalnya jadi berapa? A ditambah negatif A berarti jadi 0. Gitu dia ya. Bisa adik-adik ya? Nah, berarti luas integralnya dari min A sampai A, ya, min A sampai A fx dx akan sama dengan 0. Gitulah dia. Nah, yang terakhir sifat integral tentu kalau dia fungsinya fungsi mutlak seperti ini. Ya, jika mutlak fx dari batas A kecil sama dengan B, kecil sama dengan C. Ya, maka kita harus tahu dulu definisi fungsi mutlak tersebut. Ya, nah kalau ada fungsi mutlak fx, dia bernilai positif atau positif untuk x besar sama dengan B. Kalau dia negatif fx, ya, maka untuk x kecil b. Maka integralnya bisa kita jadikan integral A sampai C mutlak fx dx sama dengan integral batas bawah A sampai B fx dx ditambah integral batas bawah B sampai C min fx dx. Jadi ya. Nah, di sini ada contoh abang buat, mungkin satu contoh ini mewakili dari
keseluruhan sifat integral tentu ya. Nah, di sini coba kita perhatikan Diego. Integral dengan batas bawah 0 sampai 5 ya. Mutlak X kurang 2 dx katanya sama dengan 13/2. Coba kita buktikan. Nah, kita harus tahu dulu. Fungsi mutlaknya tadi adalah mutlak X kurang 2. Di mana ya kita harus pahami dulu sifatnya ini Diku ya. Sifat ini. Nah, berarti mutlak X kurang 2, perhatikan, bernilai positif atau positif X kurang 2 untuk X besar sama dengan 2. Caranya bagaimana Bang? Coba, berarti X kurang 2 besar sama dengan 0. Berarti X besar sama dengan 2 ya. Kelas 10 mungkin bisa kalian ulang-ulang lagi sifat fungsi mutlak ya. Nah, dia akan negatif, berarti jadi siapa fungsinya? Negatifkanlah fungsinya ini Diki. Berarti jadi negatif X, ini jadi tambah 2. Atau bisa tuliskan menjadi 2 kurang X untuk X kecil 2. Ya, untuk X kecil 2. Nah, kita lanjutkan untuk integralnya. Maka dari siapa integralnya Bang? Integral dengan batas bawah 0 sampai 5 ya. Mutlak X kurang 2 dx sama dengan, kita ambil lah Dekku. Kalau tadi 0 sampai 5 berarti 2 berada di interval 0 sampai 5 ya. 0 sampai 5 berarti 2 itu berada di intervalnya ya. Nah, kalau kita lihat Dekku, yang manalah kita ambil dulu? Ya, yang manalah kita ambil dulu? Berarti karena 2 itu kan dari 0 sampai 2. 0 sampai 2 berarti fungsi integralnya yang mana kita masukkan? Ya pastinya ini 2 kurang X. Karena 0, 1, 2 berarti X kecil dari 2 gitu dia ya. Nah kita masukkanlah 0 sampai 2, 2 kurang X dx. Ditambah berarti kita lanjutkan batasnya 2 ke atas. 2 ke atas berarti 2, 3, 4, 5. Ya, 2, 3, 4, 5. Berarti X-nya itu besar sama dengan 2. Besar sama dengan 2 berarti kita ambillah fungsi integralnya yang ini. Ya, maka menjadi inilah dia penguraian integral 0 sampai 5 mutlak X kurang 2 dx. Gitu dia, ya. Nah, maka nanti adik-adik bisa melanjutkannya, bisa mencari integralnya ini, lalu masukkan batas bawah dan batas atas, kita dapatkanlah nanti hasilnya 13/2. Ya, itu dia. Nah, sedikit lagi kita singgung tentang teknik integral. Teknik integral itu ada 2. Ya, teknik integral itu ada 2. Yang pertama ada substitusi. Integral substitusi ini bisa juga dikatakan integral fungsi komposisi. Ya, integral fungsi komposisi. Nah, kalau di sini Abang tuliskan intinya gini aja. Integral substitusi itu harus kita ubah, ya kita ubah ke fungsi U terhadap DU. Ya, misalkan aja fungsinya itu misalkan ke U terhadap si DU. Ya. Nah, yang kedua, integral parsial. Integral parsial itu adalah integral U VdP sama dengan U kali V dikurang integral VdU. Ya. Nah, mungkin itu dulu untuk pembahasan kita tentang integral tentu. Nanti kita akan bahas contoh soal daripada integral tentu.